Hai teman, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini kita akan open posisi pure dengan support resisten SNR, SND, SBR. Kita akan open posisi dengan tiga hal itu. Memang saya tahu di saat kita open posisi ataupun di saat saya buat video seperti ini viewernya nggak banyak. Memang saya tahu. Yang banyak viewernya itu cuma teknik-teknik bodoh yang 5 detik, teknik Raja Kunto itu banyak viewernya, padahal itu nggak menjanjikan bagi mereka, dan itu bahkan kalau menurut saya itu nggak baik kalau kita trade di sana menggunakan teknik sana, karena teknik itu bisa dibilang musiman ya, teknik yang itu musiman, itu nggak, untuk konsisten itu kurang kayaknya deh gitu. Oke, kita masuk ke bagian trade-nya. Ini di market Euro Composite Index, terlihat di sini marketnya sedang uptrend tadinya, ya. Tadinya dia sedang uptrend ya. Ini bisa dilihat dari sirkulasi. Sirkulasi. Ini terlihat dari garisnya ya, dari garisnya dia itu memang up sekali garisnya. Dan terlihat juga supportnya itu belum ada yang ditembus, dan barusan dia itu menembus. Nah, ternyata dia ditembus itu di bagian sini. Ini titik support tertingginya ya, support yang paling jauhnya lah ya. Ini dia di sini, nah, candlestick besar ini dia menembus dari si support. Biasanya ini tidak pasti, ini kata-katanya tidak pasti. Ini biasanya, right? Biasanya kalau titik support ditembus ataupun resisten ditembus, itu dia ditembusnya dengan kasar, baru dia valid ditembus. Itu kebiasaan indeks ya. Biasanya itu ditembus dengan kasar. Contoh, candlestick ini barusan dia itu ditembusnya dengan kasar, dengan besar ya. Misalkan dia ditembusnya itu, contoh kayak gini lah ya. Ini dia di supportnya ya kan. Ini ditembusnya ini dia nggak sampai. Ini di sini candlestick kecil. Itu dia riskan untuk dia malah uptrend. Itu ciri-ciri ya, bukan diklaim itu benar, tidak, tapi itu ciri-cirinya saja, right? Oke, apa yang kita lakukan di saat mendapatkan market seperti ini di market Euro Composite Index? Di sini terjadilah kebiasaan market, tapi ini tidak bisa ditiru karena ini kebiasaan market doang, kebiasaan market saja. Contoh, kebiasaan market di saat dia sedang melakukan downtrend kuat, apalagi dia menembus support, itu dia trend akan sideways. Minimal dia akan doji di time frame 5 menit. Minimal. Kita cek di time frame 5 menit. Masih tersisa waktunya itu sekitar 3 menit lagi. Berarti 3 candlestick lagi. 4 candlestick lagi dia akan selesai perdagangan di time frame 5 menit. Di time frame 1 menit dia membutuhkan 4 candlestick lagi. Candlestick 1, candlestick 2, candlestick 3, candlestick 4 nanti baru selesai. Kita lihat apakah doji. Biasanya dia itu doji di time frame 15 menit. Ataupun kalau dia udah doji di time frame 1 menit, dia itu udah melakukan pembalikan arah gitu ya. Ini market yang kita simpan. Oke, market yang kita simpan untuk jadikan dia sebagai open posisi kita di next level, di next open position. Oke, kita masuk ke market lain. Market itu udah teranalisa. Jadi, ada yang komen juga, Bang, gimana cara melihat market baik dan market buruk? Jadi, market baik dan market buruk itu dilihat dengan sekilas mata aja, Pak. Kalau kayak gini, lihat aja support resistennya. Ini support resistennya masih random, nggak ada arah. Ini tinggalin aja. Bisa nggak open posisi? Bisa open posisi seperti ini. Open posisinya. Tapi open posisinya alangkah baiknya itu tadi di open price, open positionnya. Bisa open posisi? Bisa. Open posisinya bisa. Itu dalam artian FTT doang, bukan FTT ya. FTA ya. Follow the algoritma, gitulah. Pokoknya dia follow kebiasaan. Contoh kayak gini. Dia itu kan memang lagi tren turun. Biasanya tren turun itu langsung patah menuki dia. Contoh kayak gini. Itu langsung kayak gini. Nah, ini langsung dibalas lagi nanti kan, yang patah-patah gini kan. Ini biasanya dia nggak lama. Open posisi itu 1 menit aja. Ya gitu. Bisa nggak? Bisa. Cuman not talking about the support resisten. Tidak termasuk dalam pembahasan support resisten gitu, Pak.
Tapi bisa nggak open posisi? Bisa. Kalau open posisi itu bisa aja open posisi. Tapi dengan artian support resistennya itu belum jelas. Open posisi kita dengan lain. Memang alangkah baiknya open posisi dengan support resisten. Gitu guys. Oke, kita tunggu market ini sekitar 20 detik dia nanti akan turun sampai ke sini. 15 detik lagi ya, 20 detik lagi. Oke. Kita menunggu. Oke. Sing, bagus. Ini dia nanti akan turun lagi, tapi ini kita mau bahas support resisten. Ini market yang nggak bisa dibicarakan sekarang karena market ini tidak termasuk dalam support resisten. Bisa nggak jadi open support resisten? Bisa, tapi harus klaim jauh. Contoh, kita pasang support resisten di area support resisten mana? Garis, terus di garis di sini kita pasangkan langsung ke sini boleh, terus kita pasangkan lebih dari satu boleh juga. Ya kan, kita pasangkan di sini misalkan lebih dari satu kita pasangkan di atas boleh. Kita pasangkan di sini boleh untuk melihat aja. Nah, ada yang tanya kemarin, dia tradingnya kebetulan di HP. Kayak mana Bang cara pasang support resisten yang baik, yang bagus? Itu pasangnya di time frame 5 menit ataupun 15 menit. Di market lain ya. Contoh market lain biar mudah. Market lain Commodity Composite Index langsung kita masuk ke time frame 15 menit misalkan. Oke, support resistennya di mana pemirsa Bunda? Di mana support resistennya? Support resistennya itu berada di area sini. Support resistennya Pak. 1 kita pasangkan lagi, 2 kita pasangkan lagi, 3 langsung 3 aja ya. Karena normalnya itu 3 udah bagus. Sini 1. Oke. Oi, ini 1 support resisten kuat nih. Ini support resisten kuat ya, gara-gara dia itu double 2 Pak. Dan dia itu nggak panjang sumbu panjang, nggak panjang sumbu di atas bawah. Terus di sini 1, ini dia sumbu nggak terlalu, inilah ya yang kuat ya. Mana? Oh ini. Open support resisten yang bagus ini dia. Kenapa di sini? Kenapa ini di tengah ini? Kenapa ini? Apa urusannya? Ini gara-gara ini resistennya, ya kan? Ini juga resisten. Kemudian dia di sini juga support. Ada mantul 1 ini. Kemudian dia naik. Ada mantul juga mantul. Ini dia kuat ini. Dihitung sebagai kuat. Caranya gampang melihat dihitung kuatnya. Dia semakin banyak pemantulan maka semakin kuat dari support resistennya. Itu di time frame 15 menit. Di time frame 5 menit, ya pasti sama kan? Di time frame 1 menit kita langsung masuk ke time frame 1 menit. Oke, nah ini nih, ini support resistennya nih. Hampir nih, mantul-mantul dia nih. Ternyata di time frame support, di time frame 1 menit itu sangat-sangat mantul ya. Ini dia, nah kayak gini. Nah, itu. Tapi belum ada candlestick kasar di sini, belum ada. Mungkin ini, tapi nggak tahu juga. Kita jangan open posisi di saat kita open posisi di support resisten, itu alangkah baiknya tidak open posisi begitu sentuh. Jadi dia begitu bersentuhan kayak gini, jangan langsung open posisi. Siapa tahu dia bohong, siapa tahu dia nokoh. Maksudnya dia itu kadang-kadang nyentuh doang. Kemana ya? Udah di, aduh. Nggak jadi. Dia udah dia udah kena tapi nggak jadi gitu maksudnya. Oke, kita menunggu. Dia udah kena nggak ada apa-apain gitu. Maksudnya nggak dinaik, nggak turun gitu. Right, tunggu dulu valid dia baru kita open posisi. Jangan buru-buru open posisi di support resisten. Masa iya kita udah menunggu tadi open posisinya sini ya kan, tunggu kita di ujung udah konyol. Kita open posisinya langsung buru-buru kan kurang kayak gitu Pak. Kan nggak ada cerita kayak gitu. Ya kan? Oke. Ini market yang kita simpan tadi ada di market Euro Composite Index, itu market yang kita simpan. Ternyata dia itu memang turun menembus ternyata ya. Di sini langsung aja kita follow dia. Ada yang tanya kemarin, dia tanya, "Bang, gimana cara hapus akun di Olim Trade?" Nah, gini Pak.
Kalian itu bisa bilang kayak gini. Misalkan kalian masuk Casper ya, karena Casper itu sedikit berpower. Ataupun misalkan kalian nggak masuk Casper, bilang aja kayak gini. Chat CS-nya masuk ke bagian bantuan, masuk ke bagian sini, terus masuk ke bagian dukungan, terus bukan, mana ya? Di sini ya, di sini pusat bantuan. Kayaknya iya deh, yang hubungi CS, yang hubungi CS itu. Nanti bilang aja. Saya tolong hapus akun saya karena saya sudah masuk ke VIP Casper Signal dan membuat akun baru di sana, kayak gitu. Oke? Kita open posisi di sini. Allahu Akbar. Oh, white. Nah, tunggu. Ini kita lihat dulu satu kondisi konfirmasi ini. Mungkin dia itu menciptakan dari si koreksi karena koleksinya di sini belum ada. Sumbunya sudah menginformasikan kalau dia itu mau menciptakan koreksi, mau naik. Hasil composite index udah matang belum? Oh belum, ini hampir matang nih. Ini kita open posisi buy aja. Ini kita open posisi buy aja, gara-gara dia itu mau menyentuh ke ini. Ini kita selesai ini langsung bisa open posisi buy lagi, sekali lagi bisa open posisi buy. Nah, kalau dia hampir-hampir nyentuh boleh, tapi kalau dia udah nyentuh jangan gitu Pak. Oke? Udah kita open posisi 2 kali, satu yang tadi udah profit, ini kita open posisi lagi ya, gara-gara dia itu mau nyentuh. Nah ini nih, misalkan dia itu mau dekat-dekat ke sini, katakan di sini kayak gini lah ya katakan ya. Ini dia garis resisten, nggak nampak ya? Ini dia garis resisten, Allah Akbar. Ini dia garis resisten. Ini dia garis resisten. Dah, ini dia candlesticknya itu baru nyentuh nih, baru nyentuh lebih sedikit. Putus gitu kan, candlesticknya udah selesai nih. Ini jangan langsung open posisi walaupun dia lebih sedikit, jangan ya. Contoh lainnya, dia di sini dia resisten, candlestick ini dia itu hampir nyentuh di sini. Ini jangan ambil keputusan langsung open posisi buy dan jangan open posisi buy karena dia udah dekat Pak. Kalau dia udah dekat takutnya mantul, takutnya turun, loss kita, loss doji. Nah itu nggak enak tuh. Nah contoh kayak gini kan, di sini dia kan udah dekat nih dari sini ke sini, ini kan dekat, paling dia itu cuma satu candle udah nyentuh kan, kayak gitu kan, paling dia satu candle udah nyentuh. Kita kalau open posisi jangan kalau bisa, karena dia takutnya jadi kayak gini, jadi kayak yang ini, dia itu udah nyentuh, turun, dia menciptakan sumbu, loss kita di ujung. Memang sentuh, kita misalkan kita debat dia pun nggak bisa, kan dia bilang kan aku kan udah nyentuh resisten, aku balik dong. Nah kita berposisi baik kan nggak bisa dong, nggak bisa karena dia membutuhkan satu candlestick lagi untuk menyentuh resisten. Tapi misalkan di area sini, ini nih candlestick yang bergerak itu di sini, misalkan resistennya di sini ya kan, ini dia untuk mencapai ke sini dia membutuhkan berapa candlestick lagi, minimal ataupun biasanya dia itu menciptakan 3 candle, 4 candle, 5 candle baru menyentuh ke sini. Itu bisa kita open posisi long time, bisa open posisi 1 menit, bisa open posisi long time, bisa open posisi 3 menit, 4 menit, bisa kayak gitu. Jadi kalau udah dekat jangan kayak gitu Pak. Right? Apalagi yang dia itu di sini kita open posisi, di sini kita open posisi. Udah bener nih kan open posisi kita. Tapi open posisi kita 3 menit, itu salah. Kenapa salah? Gara-gara kita memperkirakan ini dia cuma satu candlestick lagi loh, udah nyentuh. Kok 3 menit? Nyentuh mantul, nah rugi kayak gitu Pak. Detail, right? Euro Composite Index ini saya sembari gampang santuy-santuy, kayak gitu aja, apa sih? Oke, Euro Composite Index tadi perasaan ada kita pakai SNR deh, kok nggak ada lagi? Oh sorry, di Commodity Composite Index saya pakai SNR jadi Commodity Composite Index. Ketinggalan momen kita loh. Udah balik dia. Tapi kayak tadi kita ada open posisi kan di commodity kan. Ada kita open posisi di commodity tadi kayaknya. Ada dong. Kita ketinggalan momen ternyata pemirsa. Gara-gara capek udah kita bidik dari tadi open posisi di
Komoditi composite index udah kita pasang di time frame 15 menit, udah kita lihat di 1 menit, dia bagus. Ditinggalkan kita, Pak. Ya udahlah, nggak rezeki berarti. Oke, kita pun posisi di sini, ada kesempatan. Misalkan pun ini loss, saya harus open dikalikan 3 berarti. Di sini saya open position buy ya. Oke, open position buy. Kita cek market lain. Euro USD apa cerita? Wow, Euro USD sedang naik sekali. Asia Composite Index. Oh, udah tadi kita open posisi Asia Composite Index. Sorry. Ini kan tadi kita di sini ada deh pasang support resisten kayaknya. Ada kan di sini tadi kita pasang support resisten. Ada dong. Ini kan kita pasang tadi kan di sini kan. Di time frame 15 menit apa cerita? Oh. Gitu cara main kau. Alright. Oke, kita mainkan. Profit ya kita di sana ya. Kompen tadi ya. Ini kita pasangkan di sini, satunya lagi kita pasangkan di sini. Nggak bagus. Di sini aja deh. Kita pasang, di sini aja. Terus ini nggak butuh kayaknya ini, nggak butuh ini. Ini kita pasangkan di sini aja deh. Siapa tahu nanti nampak. Masuk ke time frame 1 menit. Oh, jauh. SBR, ini dia SBR. Ini dia SBR, jadi ini dia support ya, ini dia support. Oke, ini dia support. Kenapa ini dia support? Gara-gara kan memang limbahnya kan 1, 2, 3 limbahnya kan. Dan ini dia namanya sebenarnya resisten, dia kena resisten jika dia udah ditembus. Ini pertamanya support 1, 2, 3 tembus kan supportnya kan. Kemudian dia kena di sini. Ini dia namanya kena dengan resisten, bukan kena dengan support, gitu Pak. Sistemnya sama aja, cuman bahasanya itu dirumitkan sama orang-orang pinter mungkin, sama orang-orang pinter yang di luar sana ya. Saya nggak tahu. Sistemnya sama aja sih, pun posisinya sama aja. Nggak ada istimewa di SBR itu. Oke. Kita loss lo tadi. Oh. Loss tipis kita tadi. Satunya loss, satunya profit ternyata. Loss tipis di Commodity Composite Index. Apa ceritanya Commodity Composite Index? Oh, babi dia astagfirullahaladzim. Dia itu Oke. Dia itu sedang membuat koreksi ternyata. Dia sedang membuat koreksi ya, kayak gini. Ya, koreksi itu basically kayak gini lah ya. Kayak gini dia koreksi. Membuat ini turun sementara ataupun apa ya? Area apa namanya? Area istirahat lah ya. Jangan dia itu tembus keluar dari laptop kita. jangan. Jadi dia itu koreksi dulu nanti dia baru naik. Jadi kapan kita open posisi di sini, Pak? Kita pun posisi di sini, ini jangan salah ini. Ini kan trennya kan mau naik ceritanya. Supportnya ada, udah kita gambarkan nih supportnya nih. Apakah kita akan open posisi sell gara-gara dia mengejar support? Itu nggak benar, itu salah. Gara-gara trennya mau naik, Pak. Sepertinya yang saya analisa, dia itu mau naik. Gara-gara tadi di sini udah terjadi support kan. Oke, itu mau naik. Dan untuk mau turun bisa juga sebenarnya. Kenapa? Karena di sini resistennya itu belum ada yang ditembus.
Oh iya ya, dia sorry. Dia itu mau turun. Yang tadi mantul doang. Berarti kita bisa open posisi sell. Sorry. Silap kan nggak masalah. Tapi kalau dia dibilang untuk naik bisa juga sih, karena kan kayak gini dia. Kalau dia di sini dia naik tembus melewati ini, dia dibilang tren naik. Contoh kayak gini, dia koreksi dulu kan. Nah, ini dia dibilang tren naik langsung. Tapi saya ragu deh dia naik apa turun, karena dia belum ada konfirmasi yang pasti, Pak. Kalau dia turun nanti melebihi ini, nah ini baru tren turun dia. Ini masa kayak gini video kita buat udah 21 menit. Masa Anda tidak ngerti, kan nggak mungkin. Right, kita lihat di market Euro Composite Index. Saya beritahukan, misalkan kalian mau join di Casper Signal itu, boleh aja DM adminnya di deskripsi di bawah. Karena Casper Signal itu ada signal di jam 10 pagi dan jam 1 siang. Dan malamnya ada trabar. Trabarnya itu live, Pak. Trabarnya live. Jadi ada mentor di sana yang memberikan informasi. Ini kita open posisi di sekian ya. Ini kita open posisi di jam sekian. Ini cara analisanya kayak gini. Ini analisanya dengan support resisten. Ini open posisinya di sini kayak gitu. Trabar. Oke. Kita menunggu waiting to finish, bukan waiting to profit, tapi waiting to finish. Kenapa saya open posisi buy? Gara-gara sumbunya sudah mulai memanjang di bawah, sudah memberi informasi bahwasanya harganya akan kembali naik. Kok saya tidak menggunakan indikator? Sorry ya, indikator itu untuk orang pemula, orang pinggiran aja itu pakai. Enggak, bukan gitu. Jadi saya itu tidak terbiasa dengan indikator, Pak. Jadi saya tidak terbiasa dengan indikator. Indikator yang saya temukan itu cuma satu, indikator SMA itu basically tren doang sih. Cuman dibantu lebih mudah lihat aja gitu. Oke. Di market Euro Composite Index sudah selesai, pemirsa. Kita masuk kemana tadi ya? Asia ya? Yang tadi trennya itu palsu ya. Oh, ini dia bisa nih open posisi buy nih. Ini kenapa bisa open posisi buy? Gara-gara trennya itu seperti ini. Ini SND namanya. Supply and demand, jadi dia tidak boleh menembus dari sini. Bisa nembus mas sedikit aja dia tembusnya. Coba kita zoom sedikit. Ini dia SND, tapi SNR itu pasti, SNR-nya itu di sini, ya itu pasti itu. Coba ya, udah kita gambarkan. Oke. Euro Composite Index. Oh, bukan. Commodity Composite Index. Tuh tren nggak pasti dia. Belum pasti dia tren naik apa turun. Oke, saya ulang. Kenapa dia belum pasti dia tren naik dan turun? Memang dari besarnya itu dia turun. Karena resistennya itu belum ada yang ditembus. Ya kan? Tapi dia begitu nyentuh dengan resisten dia mantul-mantul gitu, Pak. Jadi ragu gitu. Dia apakah tren mau buat tren turun? Apakah dia mau sideways? Apakah dia mau membuat tren naik gitu? Karena kan belum pasti dia. Nggak ada yang jelas. Kapan dia jelas? Dia itu harus menembus si ini kalau dia buat kayak gini. Dan dia harus menembus si ini kalau dia membuat kayak gini. Itu. Simpelnya sih seperti itu. Jadi kalau memang itu kita nggak bisa open posisi, ngapain open posisi? Itu. Simpelnya kayak gitulah. Oke, the last open position, ini record videonya itu udah 24 menit, 25 menit lah record videonya ya. Nggak ada apa-apa. Commodity Composite Index, oh ini bisa open posisi buy. Open posisi buy dulu ya. Ini berangkat dari penasaran ini. Ini penasaran open position, memang prediksi saya dia memang trennya memang sideways itu jatuhnya ya. Kita lihat transaksi. Ini WD kemarin nih yang 8 juta ini.
Wah, nggak kau ah. Oh, dia tren turun pemirsa. Tren turun dia. Ah. Kita confirm dia. 800.000 dua kali open posisi ya. Kita tunggu dulu satu candlestick lagi. Kan nggak masalah dong. Oke, kita sudah melakukan open posisi kita open posisi sell. Memang ternyata dia itu memang tren turun pemirsa. Di time frame 5 menit itu terlihat memang tren turun, dia itu dari resistennya itu sudah ditembus, dari supportnya sudah ditembus, ini dia ya, supportnya itu sudah ditembus dan dia itu tadi tren turun, tadinya dia tren turun, kemudian dia di sini resistennya itu ditembus ya, kemudian dia di sini nanti kayak gini. Ini nanti dia akan kejar si support ini sih, karena kan kodenya itu S plus S sama dengan R, ataupun R plus R sama dengan S. Support ditambah dengan support sama dengan resisten. Resisten bertemu dengan resisten sama dengan dia akan mengejar si support. Alright, mungkin ya gitu aja dari penjelasan saya di video kali ini. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe juga dari channel saya. Jangan lupa untuk di follow Instagram saya, Alif Komar. Kalau memang Anda ada pertanyaan itu boleh DM saya langsung di Instagram ataupun di Telegram ya. Di bawah ada Alif Komar namanya. Itu boleh tanya-tanya sama saya, tapi walaupun responnya lama karena kan banyak yang tanya kadang-kadang kan. Oke, mungkin ya gitu aja dari penjelasannya. Thank you very much yang udah menonton. See you next time.